Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita sehat semua. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita biar Tuhan layakkan kita untuk kita boleh menyembah nama Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Bapa. Terlebih Engkau layakkan kami, Engkau ampuni dosa kami Tuhan. Engkau sucikan hati kami, biar penyembahan kami, pujian kami boleh layak di hadapan Engkau. Engkau urapi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu mengalir, menguasai hidup kami, dan kami dipenuhi oleh hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu yang belum datang pada pagi hari ini. Biarlah Kau hentar tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Yesus Tuhan syukur. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
Haleluya. Amin. Kita tetap pakai berdiri. Kita perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Apa yang tidak pernah kita lihat, tetapi Tuhan tahu segala apa yang ada dalam hati kita.
sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Saya undang untuk bagi berdiri semuanya. Sebab Tuhan Dia baik. Siapkan persembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi, biarlah kami boleh memberi dengan kerendahan hati kami Tuhan, dengan keikhlasan hati kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankan dan hamba-Mu yang mengelolanya. Biar persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan cinta semua bangsa di dunia ini, terlebih anak-anaknya yang mencintai Tuhan. Semuanya Tuhan cinta. Kita tidak boleh insecure dengan diri kita sendiri, karena apapun jenis kulit kita, apapun jenis tubuh kita, Tuhan itu cinta kepada kita. Kita tidak peduli dengan omongan orang, biar orang menghina kita, tetap kita percaya Tuhan itu setia kepada kita. Oleh sebab itu biarlah kita memilih untuk setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, terpuruk pun kondisi kita, tetap kita memilih Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan.
kondisi apapun, saat pagi hari ini kita percaya Tuhan mendengar setiap komitmen kita, bahwa kita mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi atas hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup kami, komitmen kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Saat kami setia, pintu sorga terbuka atas kami, sehingga berkat Tuhan boleh tercurah atas kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, Kau kuduskan kami semuanya. Tuhan, berkati tim PAW, tim musik, kolektan, baik tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, Kau berkati. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biar Engkau buka setiap rahasia firman-Mu, supaya hidup kami senantiasa makin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehat nggih? Sehat dong ya. Walaupun kita kurang sehat, kita tetap katakan bahwa Tuhan itu tetap baik untuk kita segalanya ya. Kita tetap setia apapun yang sedang terjadi atas hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan setiap hidup kita. Puji Tuhan. 79 tahun negara kita merdeka. Ya, tapi banyak orang-orang yang belum dimerdekakan dari dosa mereka. Banyak orang-orang yang belum merdeka secara rohani. Mungkin anak-anak Tuhan juga masih belum merdeka ekonominya, kesehatannya ya. Tapi kita percaya Tuhan tahu segalanya. Baik itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat atau membaca di dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Ini sudah menjadi pujian ya untuk anak-anak Tuhan. Setelah dimerdekakan, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri sekaliannya, kita akan sama-sama berdoa. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kalau belum dapat yang di sini aja ya. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Tuhan silakan duduk. Kamu telah dimerdekakan ya. Kita anak-anak Tuhan ya sudah dimerdekakan dari setiap belenggu dosa yang menghimpit kita. Ya, dulu kita kan sebelum percaya kepada Tuhan, kita masih hidup di dalam pergelimangan dosa. Tetapi setelah dimerdekakan dari dosa kita, biarlah kita mau menjadi hamba kebenaran. Ya, kita yang sudah mengerti kebenaran Tuhan, biarlah kita mau menjauhi yang namanya perbuatan dosa. Ya. Kalau mungkin orang-orang di luar sana dia mengatakan bahwa dosa itu enak, dosa itu nyaman, dosa itu indah, selingkuh itu indah. Gila kali ya. Saudaraku, mari negara kita merdeka 79 tahun. Dijajah berapa tahun? Banyak tahun ya.
Tapi 79 tahun ini sudah merdeka, kita mau mengisi kemerdekaan itu dengan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan setelah kita dimerdekakan dari dosa kita, ya, setelah kita merdeka kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita kan sudah mengerti kebenaran ya. Jangan berzina, jangan korupsi, jangan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan bohong, jangan menipu, jangan selingkuh, jangan banyak jangan sebetulnya. Tapi mengapa masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti kebenaran? Kalau di sini saya percaya semua mengerti kebenaran ya, puji Tuhan ya. Apa gunanya gembala mendoakan setiap setengah malam itu untuk menjadi anak-anak Tuhan, itu menjadi anak-anak yang dibenarkan oleh Tuhan. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus berbuat apa? Itu yang penting ya. Jangan seperti gini saudaraku, pokoknya aku sudah menjadi anak Tuhan ya sudah. Kita juga mau ingat anak kita mau ingat suami kita mau ingat keluarga kita ya. Mari, jangan kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang egois. Ya sudah merdeka ya sudah, wes aku nggak mau mikir yang lain, nggak juga ya. Kita berdoa. Ya. Kami besok tanggal 17 ya, kita harus berdoa untuk bangsa kita di Surabaya, saudara. Siapa yang mau ikut? Nek suruh doa, aduh abot nek doa itu ya, kecuali yang repot ya. Siapa yang mau ikut? Saya dong ya. Saudaraku, abot, doa itu abot, tapi enak ya. Bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kenapa pemerintah menganjurkan kita orang-orang Kristen tanggal 17 yang sebagai hamba-hamba Tuhan harus mengadakan doa untuk bangsa kita? Karena pemerintah tahu bahwa masih banyak orang-orang yang hidup di dalam bergelimang dosa. Banyak korupsi. Ya. Ngeri ya, anak Tuhan juga banyak yang korupsi ya. Hati-hati yang bekerja ini, walaupun kecil jangan sampai kita korupsi nggih. 5 ripis saja kita bisa dikecek loh ya. 5.000 kita bisa dikecek. Jangan mengingini yang boleh lah ya, kaya boleh toh? Boleh ya. Kalau saudara kaya kan gereja juga ikut merasakan ya dampaknya. Boleh. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan kekayaan itu? Jangan sampai kita kepengen kaya lalu kita menghalalkan segala cara. Tidak. Kita berdoa, Tuhan berikan aku berkat-Mu. Aku kepengen membantu untuk pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, sebentar lagi kan kita juga akan mengadakan Natal ya. Setelah kita harus seperti apa? Saya enggak panjang lebar ya, karena setelah ibadah juga ada rapat supaya kita menyingkat waktu aja ya. Setelah kita dimerdekakan dari dosa kita harus berbuat apa? Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kita harus ngapain ya? Karena tadi firman Tuhan katakan yang di dalam Roma, setelah dimerdekakan dari dosa, jadilah kamu hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu yang seperti apa? Silakan PAW. Hilang ya? Nyusoni. Silakan Pak Yeri. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin.
Ini loh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan setelah merdeka kita harus menjadi hamba kebenaran. Setelah menjadi hamba kebenaran kita ini sungguh-sungguh merdeka. Jangan setelah merdeka balik lagi dosa, balik lagi melakukan kesalahan, balik lagi berkelimang kayak babi, kembali lagi setelah dimandikan kembali kepada kubangannya, anjing menjilat ludahnya kembali, mutahnya kembali. Jangan. Tapi firman Tuhan katakan setelah dimerdekakan kita hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh merdeka. Jadi bukan setengah-setengah merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Diperhamba nafsu kita yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudaraku, selama kita masih hidup di dalam dunia ya, kita pastilah mengalami namanya itu ujian. Namanya itu percobaan, namanya itu kekurangan. Mari kita sebagai bukan orang Kristen saja, sebagai manusia hidup lah ya. Sebagai manusia hidup kita itu bisa memanage keuangan kita. Sehingga saat menghadapi hutang yang begitu luar biasa besarnya, jangan menyalahkan Tuhan karena itu kesalahan kita sendiri. Ya. Setelah tidak bisa mengembalikan karena hutangnya setinggi gunung Anaan, lalu dia mengalihkan imannya kepada yang lain. Ngeri ya. Ada loh ya anak Tuhan yang seperti itu. Saudara pernah lihat YouTube Gus Idam? Itu loh sampai masuk ke situ lah, gila ya. Saya suruh lihat ya, mau saya. Lah TikToknya orang gila kok dilihat. Oh sudah mengerti kebenaran, sudah dimerdekakan dari dosa. Kenapa sih kok kembali lagi di jalan yang salah? Saudaraku, anehnya lagi bukan menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan pendetanya. Kadek pendetaku gak gelem bantu. Lah utang-utang dewe kok pendetanya kok nyauri. Ada keluarganya di sini, tapi tidak tahu sudah dianggap keluarga atau enggak. Ya. Saudaraku, kita lah namanya manusia kekurangan lumrah ya, lumrah kekurangan itu. Pencobaan itu biasa. Karena Tuhan katakan saat kita menghadapi pencobaan Tuhan memberikan jalan keluar. Gak mungkin kita itu Tuhan yang kejam saat kita menghadapi ujian, pencobaan lalu dibiarkan wis kono atas sana dhewe. Ndak. Ya. Saya katakan kita diciptakan Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan tahu semuanya. Jadi kita ini sudah namanya dirancang oleh Tuhan, gak mungkin kita dibiarkan. Nah, dibiarkan seringkali saya katakan ya dipites dari dulu ya, sudah bayi sudah meninggal. Gak juga seperti itu. Sampai 60 tahun, 66 tahun, 71 tahun, 70 tahun ya. Itu pemeliharaan Tuhan. Lah sudah dipelihara Tuhan sampai puluhan tahun loh ya. Kok gak ngerti gitu ya. Gak ngerti Tuhan itu memelihara. Otaknya di mana? Kok sampai belasuk-belasuk ndak genah ya. Mari Bapak Ibu, jaga hati kita. Kemarin hari Senin, anak saya pulang ke Sidoarjo sama istri, ya. Melihat dia jalan, saudaraku,
Subuh 4:30 jalan kok yang gendeng, saudaraku. Lalu anak saya tidak berani meninggalkan, takut kan dia sudah termakan dengan pengajaran-pengajaran yang salah ya. Takut nanti dibom apa diapakan, tak bawa apa, tambah apa. Saya bilang itu minggat dari rumah sakit. Gitu. Jadi yang sakit bukan hatinya, otaknya sudah sakit, saudaraku. Pikirannya sudah sakit. Mari, jaga hati kita. Tadi loh, ujian katakan kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Wes toh, seperti apa ini loh, ibu-ibu janda ini, loh, kekurangan Bu? Enggak ya. Apalagi yang bekerja. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pendetanya. Jangan menyalahkan siapa, salahkan dirimu. Jangan salahkan diri sendiri. Kok iso ya seperti ini? Harusnya mawas diri. Saudaraku, kalau saya lihat TikTok orang yang tidak percaya Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, bertobat, saya mau dengar. Tapi setelah suruh dengar orang yang sudah percaya Tuhan, lalu meninggalkan kebenaran, jelek no pendeta no pisan, lah mana mungkin saya mau dengar? Nggak mau lah ya, wis salah, kuping saya tambah budek nanti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jaga hati kita. Jaga dengan kebenaran firman. Karena firman itu yang meneguhkan hidup kita. Katakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Mereka kembali diperhamba oleh dosa. Selingkuh ngalor, selingkuh ngidul, ya. Lalu kekurangan keuangan, memalukan nama Tuhan. Apalagi sekarang sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini diperhamba. Mari kita mau hidup kudus. Orang yang kudus itu yang bisa melihat Tuhan. Anak-anak remaja, kalau pacaran itu pacaran yang benar. Jangan pacaran karena nafsu. Sekarang kan banyak, ya ampun Gusti Allah Pangeran, anak 12 tahun hamil, saudaraku. Karena pergaulan yang salah. Seks bebas mereka lakukan. Kalau anak saya enggak pulang, ya kerja, kamu di mana? Ya, pergaulannya seperti apa? Saya di tempatnya teman, tidur di tempatnya teman karena harus lembur. Ya. Pasti saya pantau, saudaraku. Walaupun sudah kerja loh ya, wis dewasa lah ya, istilahnya sudah mengerti yang salah yang benar. Tapi namanya orang tua ingin anaknya itu hidup di dalam kebenaran. Cucu saya lagi, saudaraku. Kemarin hari Jumat ya, Dik ya. Pulang, saya ngeluh sampai saudara. Ini kok gak pulang-pulang, sudah jam 8. Ya benar dia habis sekolah, lalu basket, lalu futsal, lain dan sebagainya. Lalu dilarang kesana ngalah, pulang mogok. Ya. Padahal sudah datang ngambuti, sudah ditelepon Pak D-nya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pantau anak-anak kita. Sekarang ini pergaulannya tambah hari tambah jahat. Oh anak SD sudah mengerti seks bebas loh. Belum merdeka mereka. Orang tuanya mungkin nggak tahu ya.
mari kita mau menjadi dampak untuk orang lain. Kita sudah dimerdekakan dan saya kepengen sih lingkungan saya juga merdeka. Keluarga saya juga merdeka. Gak ada lagi sakit hati, gak ada lagi kepahitan hati. Merdeka. Hati kita ini merdeka. Kita mau tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Berdiri teguh ya apa sih ya? Kenapa anak saya itu saya namakan Teguh Nugroho? Pikir saya sih teguh pelayanan untuk Tuhan, tapi ya puji Tuhan sekarang masih dalam koridornya Tuhan, masih di dalam pelayanan. Supaya teguh di dalam Tuhan. Saat kita menghadapi ujian, tantangan hidup, kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita mau teguh mengiring Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Ada saja jalannya. Pokoknya kita tidak usah khawatir ya. Kemarin saya firman di pabrik, saya katakan, kalau kita khawatir ya, Tuhan itu loh sudah menyediakan semuanya. Kalau kita khawatir, wis nggak jadi diberikan untuk kita. Mari kita mau tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan khawatir dengan kondisi apapun juga. Karena kita hidup ya, ini dalam pantauan Tuhan. Kira-kira anakku melaku dina iki melakunya baik apa enggak baik ya? Kenapa saya dibangunkan Tuhan setiap tengah malam, saudaraku? Saya percaya Tuhan ada maksud baik untuk saya. Supaya saya bisa mendoakan jemaat dan anak menantu cucu saya. Saya cuma katakan, Tuhan, kirimkan orang-orang baik, jauhkan orang-orang jahat, berkati mereka, angkat derajat mereka. Ngoten nggih, kalau doa untuk anak-anak kita, jauhkan dari orang-orang jahat, pergaulan jahat, kirimkan orang-orang baik. Mungkin kalau anak-anak yang masih dibimbing sama orang tuanya, pulang sekolah sama orang tuanya, itu masih aman-aman aja ya. Tapi kalau sudah pulang sendiri, itu yang harus kita uji. Kalau sampai rumah seperti ini Bapak Ibu. Tadi bergaul sama siapa? Anakku sama temanku yang baik. Ini Yonatan aja ya. Kamu tadi gonceng sopo? Gonceng Cacat nih. Aku ndak berani pacaran dulu nek belum kerja ya. Saudaraku. Karena kalau bukan mukrimnya ya, gonceng suami. Laki perempuan itu ngeri ya. Pokoknya bukan saudara loh ya. Kalau saudara sih maklum aja lah ya. Karena mereka sudah mengerti batasan keluarga, batasan saudara. Tapi kalau cowok gonceng cewek yang bukan keluarganya, hati-hati. Yang kerja-kerja juga hati-hati. Kenapa sampai sekarang ini saya kalau digonceng laki-laki ya, karena di GBT dulu saya digonceng Pak Didit umpamanya, dipecat loh ya langsung. Benar ini saudaraku. Karena tidak boleh yang bukan suaminya atau anaknya gonceng orang lain. Kecuali yang kayak Bu Tuti, ya digonceng Mak Anto ya mak gak masalah. Digonceng Pak Yoni ya enggak masalah ya. Karena sudah usia lanjut ya. Tapi yang masih muda-muda hati-hati. Putu kowe tak pantau ya. Kamu tadi gonceng sopo? Kalau berangkat kan sama Vino berangkatnya sekolah. Pulangnya sama siapa? Sama Cacat nih, berangkatnya juga sama Cacat, tak ampiri ya. Karena sekolahnya satu sekolahan.
Jangan sampai gonceng cewek lain. Kok sudah jatuh hati, lalu di PHP aja, gila orangnya. Cok ya, yang bujang-bujang jangan sampai PHP orang lain, cewek atau cowok ya. Kok kadang sudah seneng gitu ya, moro-moro gak seneng ceweknya, sudah seneng moro-moro gak seneng cowoknya, sakit hati loh ya, didukun kan kok. Saya ini guyon sama keluarga gitu ya. Di grup itu ada grupnya Lukas Sumarno ya, berarti anak menantu cucu buyut gitu ya. Lalu gini saudaraku, anaknya Ike itu loh, Kak Patek ganteng, Kak Patek ayu, oleh bojo ganteng, oleh bojo ayu, dipelet nih katanya, enggak tahu siapa sing WA itu. Saya ketawa ya, gak mungkin lah dipelet, itu namanya jodoh. Saudaraku, jangan sampai pelet-peletan lo ya, aja sampai melet-meletan. Jadi ya, kita merdeka, sudah merdeka. Jangan lagi melakukan perbuatan dosa. Sepedanya anak saya itu kan ngene yo. Waduh iki blaen iki nek goncengan karo cewek iku ya. Muang ngene terus kok. Gak mari-mari ya. Tapi enggak. Karena ngene mobilnya, motornya ya. Ini yang lebih bahaya lagi ya. Kalau yang masih kayak punya Pak Didi, kayak punya Yonatan, Pak D gitu ya biasa aja lah ya. Tapi kalau sudah begini sing ceweknya tambah ngeyel ya. Jangan. Batasi pergaulan kita. Batasi. Bukan berarti kita menjauh dari komunitas yang ada, enggak. Tidak, jangan menjauh, enggak. Batasi. Kan ada ya, saya punya ngirim juga ya kepada jemaat di grup ya. Kita ini juga harus punya komunitas nggih. Namanya manusia kan butuh refreshing ya. Kita ngomong-ngomong sama Bu Didit aja gitu. Kita kayaknya biasa ya. Omong-omong biasa. Tapi itu beban kita sedikit sudah lepas. Kita komunitas anak-anak Tuhan. Jangan kita bergaul dengan pergaulan yang salah. Kalau pergaulan salah, ngerokok melok ngerokok, ngombe melok ngombe, adu jangkrik melok adu jangkrik. Berot. Sopo sing gawene berot? Berot itu pakai kuasa gelap loh ya. Ojo ya. Jangan ya Dek ya. Kena dimasuki ya opo? Moro-moro sing lihat lalu setannya itu masuk penontonnya. Saya memang tidak suka ya. Puji Tuhan, anak-anak saya juga tidak ada yang suka lihat begituan ya. Tidak suka memang. Karena kita tahu itu pakai kuasa gelap. Padahal di belakang ini ada, tapi tidak ada yang lihat. Kecuali Juna. Si senengnya berot karo siapa itu? Anak Gresi siapa? Noah. Senengane berot. Hati-hati, ini 17-an banyak berotnya loh ya. Soalnya murah, meriah, ya. Nek nanggap sing baik-baik wayang. Wayang itu kan mendidik ya, wayang kulit. Saya suka, kenapa saya nyetel wayang kulit? Karena sejarah. Tapi kalau anak sekarang enggak mau lihat wayang kulit, bosen. Padahal itu mendidik kita.
Senengane yang ngono iku lho sing berot-berot ya. Hati-hati saudaraku. Setelah dimerdekakan kita jangan lagi diperhamba. Diperhamba itu artinya hati pikiran kita itu koyoknya berbuat salah terus, berbuat dosa terus, ya inginnya selingkuh terus, inginnya berzina terus, inginnya melakukan hal yang baik terus, itu diperhamba. Tapi kita lepas ya, sudah lepas. Mari kita isi kemerdekaan kita ini, negara kita ini, kita mau berbuat apa untuk negara kita. Jangan sampai kita ngomong negara sudah berbuat apa untuk saya oleh BPJS. Duh, iya loh ya. Jangan saudara menuntut negara sudah berbuat apa untuk saudara. Tapi saudara harusnya berbuat apa untuk negeri ini. Ya. Tapi seringkali di negara kita itu kan lucu ya kalau orangnya berbuat baik, oh dicurigai. Dicurigai si A, dicurigai si B, pokoknya ini paling korupsi, ini paling, waduh. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau baca lagi ayat yang ke-14. Jam piro to iki? Ayat yang 14, silakan. Ini saya apa tadi? Galatia pasal 5 ya. Enggak, ini yang kedua tadi Galatia ya. Galatia pasal 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi Tuhan inginkan hidup kita setelah kita setelah dimerdekakan dari dosa dan hidup dalam kebenaran dan kita menjauhi dari perhambaan dosa, kita mau menjadi orang-orang kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Waduh Bu Lukas yo angel, lha wis nglarakno ati lho aku kok kon ngasih. Belajar. Anakku lho sing nglarani atiku. Hatinya seorang ibu itu seluas samudra. Walaupun anaknya itu menyakiti, kita harus tetap mengasihi ya. Wong cantik. Harus tetap mengasihi anak-anak. Duh, anakku cek nglarakno ati men ngono. Suamiku cek nglarak, tetap mengasihi. Karena di dalam firman itu hukumnya anak Tuhan adalah kasih. Walaupun kita seringkali disakiti. Dengan teman sekerja, ibu disakiti anak, bapak disakiti anak, ya. Lalu istri sakiti suami, tetap mengasihi. Kasih mereka. Karena kejahatan harus dilunakkan dengan kebaikan. Saya baru dengar ya, ada anak Tuhan gini doanya. Tuhan lunakkan hatinya. Kira-kira ya apa? Mungkin saking nemen nih ya, atos nemen, saking atos sih. Jadi sampai berdoa, Tuhan lunakkan hatinya, kayak apa ayam tulang lunak. Enak ya? Siapa yang pernah? Aku tahu ya, tapi gak tuku dewi ditukokno gitu ya. Ditukokno enak gitu. Nek diandokno enak seneng saya nek diandokno. Ayo siapa sing mau ajak saya andok? Tulang lunak atau mie apa? Oh nek rawon Pak. Suka rawon, saya enggak suka soalnya ya.
Soto mau saya. Ya. Ayo, Ancung, siapa yang mengejak saya, Dok? Ya. Puji Tuhan, saudaraku. Dilunakkan hatinya. Kalau Tuhan yang melunakkan hatinya, maka orang itu akan menjadi baik. Ojo dikutuki terus, jangan dasar arek kurang ajar, gendeng mangan semir ya. Ya gendeng temenan ya. Jangan. Tadi pagi ya, renungan ya. Tadi pagi ya. Perkataan kita itu doa kita, ucapan kita, doa kita. Ojo lah Bu ya, wis masih dia seperti apa? Jangan diomongin terus percuma. Didoakan aja. Wis ngojo ngomongi wong iku. Kita doakan aja. Kalau ngomong terus, kita tambah dosa. Ucapan kita mengutuki mereka. Ucapan kita mengutuki mereka akan kembali kepada kita. Yang ngomong. Saya ini seringkali dimarahi sama cucu saya. Kan kadang-kadang kalau emosi itu cepet ngomong yang, loh Uti ngomong apa? Gak boleh ngomong gitu ya. Ya terus ngomongnya ke dia apa? Dasar pinter. Biasanya kan ibu-ibu ndak ya, kalau sudah emosi goblok kan ya. Itu tidak boleh ya. Itu akan mematahkan semangat anak kita atau cucu kita. Kita harus ngomong seperti pintere, walaupun padahal ya pintere kok ganteng kan ya. Wayune kok pinter. Akhirnya sampun Dok. Ucapan kita, doa kita memberkati orang lain atau memberkati anak kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa kita mau melukai diri kita? Mungkin saya punya tubuh ya. Apa tak gores-gores kecuali yang narkoba ya. Biasanya kan besetik gitu terus kayak obat. Tapi enggak ya yang normal-normal. Kan enggak ya, kita mengasihi diri kita. Diwedai, nganggo ker-ker gitu apa ker-ker. Sing ngono iku wong aku enggak pakai gitu-gituan. Pokoknya FIFA mlaku gitu aja ya. Ker-keran enggak. Entah dia aku nek rusak, sayu hari ini, ya. Gak usah, sebagai sayu-ayu gak usah ker-keran, ya. Gue tambah rusak kayak rakmu. Saya ini mamanya ini kan Mama Yonatan itu kan merawat wajah-wajah yang rusak gitu ya. Jadi baik, Dep. Ngono iku gak tambah rusak lah. Oh, enggak. Bu, tambah cantik, tambah bersih. Aduh enggak wis, ora katene aku ngudi lorong kabeh ya. Jadi wis apa adanya saya ya Viva. Obat lama sudah ya, obat lama Pak. Kosmetik lama. Enggak ker-keran ya. Nek ker sama teman gitu enggak apa-apa ya. Mari kita mau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Diri kita kan nggak mungkin kita bikin susah ya. Wong sakit aja diobati. Karena kita merawat diri kita sendiri. Ayo banyak yang flu, banyak yang batuk ya, jaga kesehatan ya. Karena ini musimnya musim nggak jelas ya. Harusnya kan belum ada hujan ya. Biasanya hujan itu beremberan gitu ya. Sudah ada hujan, anginnya besar. Makanya kalau keluar bawa ini ya, masker. Beleduke pabrik tambah nemen ya. Itu yang membuat virus bisa masuk lewat nafas kita, hidung kita. Ya jadi pakai masker nggih Bu nggih. Kemanapun iki cek kendele ya.
jalan enggak pakai masker ya. Padahal lewati pabrik ya. Bukan saya kemainnya enggak. Saya menjaga kesehatan saya sendiri. Jadi kalau saya keluar mesti pakai masker. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran. Pikiran yang bersih. Saya mau berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah mengerti kebenaran meninggalkan kebenaran lalu berjalan di dalam jalan yang salah. Ayo sama-sama menuju kekudusan. Loh mau semboyannya GKN itu kan kudus bagi Tuhan. Jadi kita hidup kudus itu bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Karena kalau kita kudus, orang lain melihat, senengnya ya orang Kristen itu gak mau berbuat salah. Jaga ucapan kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Tuhan berkati kita segalanya. Ayo, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau pria saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dialah kaum pria yang sedang berolahraga menjadi imam di dalam keluarga. Jadilah imam yang benar, hidup menurut firman Tuhan.
Biarlah kalau kami sudah dimerdekakan dari dosa kami Tuhan, biarlah kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup di dalam dosa, tapi kami mau hidup menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh mengasihi orang lain seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Topang kami, berikan kekuatan kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Berkati ekonominya, berkati pendidikannya, berkati rumah tangganya, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapa. Terlebih saat ini yang di dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan sendiri akan menjamahnya dan berikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Gembala atas pelayanannya. Biarlah Tuhan selalu berikan kesehatan, terlebih dalam pelayanannya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan yang kedua, langsung dilanjut persembahan pembangunan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman dan jadikan kami lebih baik lagi di hadapan Engkau. Kami percaya Engkau sudah memerdekakan setiap hidup kami jauh dari segala dosa Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan kami dan persembahan pembangunan kami. Engkau suci kuduskan, biar kami boleh memberi dengan kesungguhan hati kami. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan cinta semua anak. Hari Selasa ada ibadah menara doa jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita kembali datang untuk kita beribadah kepada Tuhan. Minggu depan kemerdekaan RI, biarlah kita boleh mendoakan bangsa negara kita Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Kita diberi kesejahteraan untuk bangsa kita dan biarlah kita bersatu hati untuk kita berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia. Untuk disinya dress code-nya hari Minggu memakai baju merah. Yang tidak punya baju merah tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Yang memiliki baju merah minggu depan memakai baju merah. Kita mau sama-sama
Kita percaya Tuhan sudah merdekakan kita dari segala dosa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bagi berdiri. El Shaddai. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. El Shaddai, El untuk jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh, baik Pututi Ngading, Pututi Palwada, baik Pak Didit, Bu Agus, juga Pak Agus. Tuhan biarlah Engkau senantiasa jamah dan berikan kesehatan yang sempurna. Saya berdoa untuk Pak Agus Tuhan dalam menjalani terapi, baik pengobatan dokter, Tuhan Kau cukupkan setiap biaya untuk pengobatannya. Kami percaya Tuhan segala sesuatu semua ada rencana Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Karena kami sudah merdeka secara jasmani karena dari penjajahan. Biarlah selama 79 tahun kami boleh merdeka. Biarlah kami isi kemerdekaan itu. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Jokowi, wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, DPR, MPR Tuhan, supaya mereka boleh memberikan rakyat yang Tuhan sedang di dalam kesusahan. Baik kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan biarlah Engkau tetap menjaga Tuhan beliau supaya tetap solid untuk mengamankan Indonesia, berkati keluarganya. Tuhan sebentar anak mau pulang, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Bagi yang berjalan kaki dari kendaraan roda 2, roda 4, Tuhan lindungi semuanya. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami mau berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang dan yang akan bekerja. Tuhan memberkati kita segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, biarlah damai sukacita Allah boleh ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Jangan ada yang pulang ya.